Bismillah, Alhamdulillah, jumpa kembali. Let's enjoy. Kisah inspiratif. Diceritakan pada hari pembalasan kelak, ada seorang hamba Allah sedang diadili. Ia dituduh bersalah karena menyanyiakan umurnya di dunia untuk berbuat maksiat. Namun, ia bersikeras membantah. Tidak, demi langit dan bumi, sungguh tidak benar. Saya tidak melakukan semua itu. Bantahnya. Akan tetapi, saksi-saksi mengatakan engkau betul-betul telah menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam dosa. Jawab malaikat. Orang itu menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu ke segenap penjuru. Tetapi anehnya, ia tidak menjumpai seorang pun yang sedang berdiri sebagai saksi. Di situ hanya ada dia sendiri. Sehingga ia pun menyanggah. Manakah saksi-saksi yang engkau maksudkan? Di sini tidak ada siapapun kecuali aku dan suaramu. Inilah saksi-saksi itu, ujar malaikat. Tiba-tiba mata berbicara. Saya yang memandangi. Disusul oleh telinga. Saya yang mendengarkan. Hidung pun tak ketinggalan. Saya yang mencium. Bibir mengaku. Saya yang merayu. Lidah menambahkan. Saya yang mengisap. Lalu tangan meneruskan. Saya yang meraba. Kemudian kaki menyusul. Saya yang dipakai ketika lari saat ketahuan. Nah, kalau kubiarkan seluruh anggota tubuhmu akan memberikan kesaksian tentang perbuatan aibmu itu, ucap malaikat. Orang tersebut menyerah. Ia tidak membuat sanggahan lagi. Ia putus asa dan amat berduka. Sebab sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Padahal rasa-rasanya ia telah terbebas dari tuduhan dosa itu. Tatkala ia sedang dilanda kesedihan itu, sekonyong-konyong terdengar suara yang amat sangat lembut dari selembar bulu mata. Ya, selembar bulu matanya. Aku pun juga ingin mengangkat sumpah sebagai saksi. Silahkan, kata malaikat. Terus terang saja, menjelang ajalnya, pada suatu tengah malam yang lenggang, aku pernah dibasahinya dengan air mata ketika ia sedang menangis menyesali semua perbuatan buruknya. Bukankah nabinya pernah berjanji bahwa apabila ada seorang hamba kemudian bertaubat, walaupun selembar bulu matanya saja yang terbasahi air matanya, namun ia sudah diharamkan dirinya dari ancaman api neraka? Maka saya selembar bulu matanya berani tampil sebagai saksi bahwa ia telah melakukan tobat sampai membasahi saya dan air mata penyesalan. Masya Allah. Dengan kesaksian selembar bulu mata itu, orang tersebut dibebaskan dari neraka dan diantarkan ke syurga. Masya Allah. Sampai terdengar suara bergaung kepada para penghuni syurga. Lihatlah, hamba Tuhan ini masuk surga karena pertolongan selembar bulu mata. Saudara dan saudari muslimah, semoga Allah memberikan kita rizki berupa taubat nasuha sebelum ajal menjemput. Amin. Kisah semut dan rizki. Suatu ketika, seekor semut tertangkap basah oleh Nabi Sulaiman. Ia tengah membawa 2 ekor belalang. Ia melahap kedua ekor belalang tersebut dengan sangat lahap. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman memasukkan si semut tadi ke dalam sebuah kotak. Lalu, Nabi Sulaiman memasukkan 2 ekor belalang ke dalam kotak tersebut sebagai bahan makanan si semut. Namun, Nabi Sulaiman sangat kaget karena si semut hanya memakan 1 ekor belalang saja. Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai semut, mengapa kemarin kamu menghabiskan 2 ekor belalang sementara sekarang hanya menghabiskan 1 ekor belalang saja?" Lalu si semut menjawab, "Kemarin, sebelum engkau masukkan aku ke dalam kotak, aku bebas dan percaya bahwa Allah menjamin segala kebutuhan hidupku. Oleh karena itu, aku tak pernah khawatir menghabiskan kedua belalang itu sekaligus, karena esok hari aku akan mendapatkannya kembali. Sekarang setelah aku di dalam kotak ini, aku tak yakin bahwa engkau akan menjamin hidupku.
Maka aku habiskan satu belalang saja dan menyisakannya 1 ekor lagi untuk esok hariku. Saudari dan saudara muslimah, di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat menjamin rezeki kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kisah semut ini, padahal kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman merupakan nabi yang sangat kaya raya. Namun, si semut masih tidak yakin dengan rezeki yang akan diberikan Nabi Sulaiman kepadanya. Kisah inspiratif tentang seekor burung. Dikisahkan, ada seorang pemburu memasuki hutan untuk mencari binatang yang bisa dipakai untuk makanan keluarganya hari itu. Namun, tidak seperti biasanya. Ia tidak menemukan binatang yang cukup besar yang bisa mengobati rasa lapar keluarganya. Dalam kebingungannya itu, ia melihat seekor burung dan berhasil menangkapnya. Lumayan untuk mengganjal perut sambil mencari buruan yang lebih besar. Begitu mungkin pikirnya. Tetapi tanpa disangkanya, tiba-tiba burung itu berbicara layaknya manusia. Apakah yang engkau inginkan dari menangkapku ini? Pemburu itu berkata, aku akan menyembelih dan memakanmu bersama keluargaku. Burung itu berkata lagi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Aku tidak akan bisa mengobati rasa laparmu dan keluargamu. Sebagai gantinya, aku akan memberikan 3 pelajaran berharga kepadamu. Pertama, saat aku ada di tanganmu. Kedua, saat aku berada di atas pohon. Dan yang ketiga, saat aku telah ada di atas bukit. Sang pemburu yang memang sudah cukup penasaran dengan adanya burung yang aneh itu, langsung saja berkata, jelaskan pelajaran pertama. Sang burung pun berkata, janganlah engkau merasa sedih dan menyesal dengan sesuatu yang telah lepas darimu. Sejenak sang pemburu merenungi ucapan burung itu. Kemudian ia berkata lagi, apakah pembelajaran yang kedua? Sang burung lalu berkata, lepaskan dulu aku. Si pemburu segera melepaskannya dan burung itu pun hinggap di atas dahan lalu berkata, wahai manusia, janganlah engkau meyakini bahwa sesuatu itu ada padahal hakikatnya tidak ada. Kemudian burung itu terbang lebih jauh dan hinggap di atas bukit. Tanpa diminta burung itu berkata, wahai manusia, andai kata engkau jadi menyembelih diriku, engkau akan menemukan 2 intan di paruhku, yang masing-masing beratnya 77,88 gram. Pemburu itu terkejut mendengar perkataan sang burung. Ia sangat sedih dan menyesal. Tetapi tidak mungkin ia menangkapnya lagi karena burung itu telah cukup jauh di atas bukit. Namun seperti teringat sesuatu, ia berkata lagi, wahai burung, apakah pelajaran ketiga yang engkau janjikan? Burung itu tertawa dan berkata lagi, wahai manusia, baru saja engkau memperoleh 2 pelajaran, dan dalam sesaat ini engkau telah melanggar atau melupakannya. Mengapa pula engkau bersedih setelah melepaskanku? Dan bagaimana mungkin engkau begitu saja mempercayai ada 2 butir intan di paruhku? Berat tubuhku tidak sampai 77,88 gram. Bagaimana bisa ada 2 intan masing-masing beratnya 77,88 gram di paruhku? Sang pemburu tampak termangu-mangu mendengarnya. Kemudian sang pemburu berkata lagi, itulah gambaran kehidupan dunia. Suka ataupun tidak suka, sengaja ataupun tidak, pada akhirnya engkau harus melepaskannya juga. Begitu pula dengan segala janji keindahan dan kenikmatannya, pada hakikatnya hanya tipuan semata. Karena itu, berupayalah dengan sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang engkau tidak akan pernah terlepas darinya, dan sesuatu yang kenikmatannya akan selalu engkau rasakan tanpa akhir. Demikianlah, semoga bermanfaat. Syukran jazakallah khairan. Wassalamualaikum.